Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Pertama sekali mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah, rahmat, hidayah, inayahnya kepada kita semuanya, sehingga dalam situasi yang berat pada hari ini yang melanda seluruh umat manusia di dunia ini, kita masih diberi kesempatan, masih diberi kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus tanpa henti melaksanakan tugas-tugas amanah, kewajiban-kewajiban yang diemban oleh kita, yang diwajibkan pada kita semuanya. Baik itu kewajiban-kewajiban sebagai umat beragama mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, maupun pengabdian kita kepada kehidupan sebagai khalifah Allah di bumi. Meskipun di dalam keadaan yang sangat sulit, kita masih merasakan kasih sayang Allah, rahmat Allah. Setiap saat kita bisa jumpai nikmat yang tak terhingga dalam situasi yang berat sekalipun. Ini artinya bahwa Allah memang maha penguasa dan maha menentukan. Atas semua itu, maka sudah sepantasnya lah, sudah menjadi kewajiban kita lah semua untuk menyampaikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan ini. Mudah-mudahan sahabat-sahabat kita, keluarga-keluarga kita, saudara-saudara kita yang ada di mana-mana yang telah terdampak COVID-19 atau wabah corona ini segera disembuhkan, dan bagi mereka yang sudah meninggal, mudah-mudahan mereka ditempatkan di tempat yang baik di akhirat. Dan mudah-mudahan seluruh dosa diampuni, semua amal baik yang telah dilakukan itu menjadi ganjaran, menjadi pahala. Keluarga besar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang senantiasa diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dan situasi apapun, dalam keadaan susah maupun bahagia, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Kita harus senantiasa mengingat Allah, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, memperkuat keimanan kita, sembari kita bersyukur atas semua yang telah dianugerahkan kepada kita semua di dunia ini. Allah menegaskan seperti yang sering kita dengar, sering kita baca di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. La in syakartum, seandainya kamu semua pandai bersyukur, mampu bersyukur, mampu memanjatkan syukur dengan baik, la azidannakum, maka aku benar-benar akan memberikan tambahan nikmat
la azidannakum. Ini janji Allah. Wala in kafartum, akan tetapi seandainya kamu semua kufur nikmah, tidak pandai bersyukur dengan cara-cara yang baik, ingatlah, inna adzabi lasyadid, azabku pedih. Nikmat itu bisa dicabut dan diganti dengan azab. Na'udzubillahi min dzalik. Karena itu, rasa syukur yang muncul dalam lubuk hati yang terdalam dari sanubari kita itu menjadi kekuatan positif, menjadi energi bagi kita untuk bisa kita limpahkan untuk kepentingan kita sendiri, untuk kepentingan anak-anak, untuk kepentingan keluarga, dan bahkan energi positif ini bisa kita share, kita bagi kepada tetangga-tetangga kita, kepada masyarakat kita. Karena bagaimanapun juga kita ini adalah bagian dari mereka-mereka yang ada di mana-mana. Kita ini bukan hidup sendiri. Kita ini hidup bersama-sama. Dan sebagai orang yang beriman, kita harus meyakini, kita harus menjalin kekuatan kebersamaan ini. Dengan sesama agama kita harus membangun apa yang sering kita sebut dengan ukhuwah Islamiyah. Kita membangun persaudaraan karena kita sama-sama beragama Islam. Yang kedua, ukhuwah basyariyah atau ukhuwah insaniyah. Kita harus membangun kebersamaan, solidaritas, karena kita sama-sama sebagai orang-orang, sebagai manusia, sebagai makhluk Allah. Sebagai manusia, al-bashar, al-insan, tidak ada perbedaan. Latar belakang agama, latar belakang pendidikan, latar belakang sosial ekonomi, latar belakang suku, bahasa, dan bangsa itu tidak bisa mengurangi arti pentingnya kebersamaan kemanusiaan. Ukhuwah basyariyah. Ada juga ukhuwah wataniyah. Kita bersaudara karena kita satu bangsa. Bangsa Indonesia. Kita mencintai bangsa ini dengan seluruh isinya. Maka kita harus jaga, kita harus rawat dengan baik-baik. Dan sebagai warga bangsa kita harus menjaga negeri ini dengan baik. Sebagai warga negara kita harus menjalin hubungan antar satu dengan yang lain. Latar belakang apapun, dari suku apapun, bahwa kita ini adalah warga bangsa Indonesia yang mencintai sesama kita. Inilah spirit yang harus kita bangun. Dan ini muncul dari hati, dari kekuatan hati, dari energi jiwa, dari ruh. Karena itu, keluarga besar yang berbahagia, jiwa, ruh, sanubari, lubuk hati, nurani, itu menjadi sungguh sangat penting. Sampai-sampai Allah mengingatkan kalau kita meninggal, maka meninggallah dalam keadaan tenang, dalam keadaan bertakwa. Orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang memiliki ketenangan jiwa. Dan orang-orang yang memiliki ketenangan jiwa itu akan kembali kepada Allah dengan tenang. Ya ayuhan nafsal mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi jannati. Jadi intinya, mari kita bangun jiwa kita, mari kita bangun ruh kita dengan ruh Allah.
jiwa kita perkuat, jiwa kita tumbuhkan, jiwa kita kembangkan sehingga membangun, melahirkan kepribadian-kepribadian yang kokoh. Dan penting, masalah kita ini antara lain soal kepribadian, soal watak, soal karakter. Karakter yang kita bangun adalah karakter yang agung, akhlakul karimah kalau di dalam bahasa Islam. Karakter yang kokoh, yang tangguh, tidak akan goyah dengan segala cobaan. Bahkan dalam keadaan yang sulit sekalipun tidak akan pernah goyah. Keluarga besar yang budiman. Karena itu kita harus punya bekal yang kuat. Kita harus yakin bahwa jiwa kita, nurani kita, hati kita, ruh kita itu kokoh. Dan ini adalah menjadi bekal terbaik di dalam rangka memasuki bulan suci Ramadan. Insya Allah kita segera masuk bulan suci Ramadan, kita segera mengawali bulan suci Ramadan, dan kita akan segera melaksanakan ibadah Ramadan, Syam Ramadan selama 1 bulan penuh. Kita wajib memiliki bekal, yaitu bekal jiwa yang bersih, jiwa yang kokoh, jiwa yang tenang. Kita masuk bulan suci Ramadan dan mengikuti melaksanakan ibadah Ramadan dengan jiwa yang tenang, dengan ikhlas, dengan tulus, dengan bahagia. Tidak ada pamrih. Kita mengerti atau tidak mengerti mengapa harus ada puasa. Kita mengerti maupun tidak mengerti mengapa kita harus sholat dengan jumlah rakaat yang berbeda-beda. Tetapi yang sungguh sangat penting keluarga besar adalah kekuatan jiwa kita. Bekal yang terbaik di dalam rangka memasuki dan mengikuti, melaksanakan, mengisi bulan Ramadan itu bukan bekal material. Bekal yang terbaik itu bukan harta. Bekal yang terbaik itu bukan soal-soal keduniaan. Bukan kekuasaan. Bukan kehormatan duniawi. Tetapi bekal yang terbaik itu adalah ketulusan dan kekuatan hati. Istiqomah, sabar, tawakal, tawadu, rendah hati, dan lain sebagainya. Ini kekuatan. Kekuatan yang bisa membangun, melahirkan etos yang sangat kuat untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, baik sebagai hamba Allah maupun sebagai warga bangsa. Jiwa. Karena itu mudah-mudahan kita sebagai keluarga-keluarga muslim yang bertakwa, yang beriman, tidak lagi disibukkan dengan perbekalan-perbekalan material konsumtif. Tidak sibuk dengan urusan belanja-belanja, menghimpun barang-barang konsumen. Tidak waktunya, bukan masanya, dan bukan pada tempatnya sebagai seorang yang beriman, yang bertakwa, yang yakin kepada Allah, kekuasaan Allah dan takdir Allah. Bukan tempatnya kita menghimpun, menumpuk, berlebih-lebihan terhadap barang-barang konsumtif. Konsumerisme bukan cara berpikir kita. Konsumerisme, materialisme bukan cara berpikir kita dan bukan filsafat kita sebagai bangsa maupun sebagai warga yang beragama. Agama tetap memberikan tempat bagi kehidupan duniawi yang harus diurus dengan baik.
Karena itu kita ditetapkan, dipercayakan sebagai khalifah Allah untuk mengatur, bukan untuk mengeksploitasi, bukan untuk berlebih-lebihan, bukan menjadi orang yang musyrif. Tidak. Orientasi kita bukan materialisme, orientasi kita bukan konsumerisme. Kita diajarkan oleh agama kita dan filsafat kita, yang kita butuhkan adalah jiwa yang kokoh. Inilah ketakwaan. Karena itu, mari kita memulai bulan Ramadan ini dengan kekuatan jiwa, dengan ketulusan, dengan keikhlasan, dengan kerelaan, dengan total. Itulah sebabnya keluarga besar yang budiman, kita dengan senang hati, dengan rela hati mendorong keluarga kita, mengajak anak-anak kita, cucu-cucu kita, bahkan anak-anak kita yang masih di bawah umur, untuk bisa ikut menikmati suasana bulan suci Ramadan. Bangun tengah malam, ikut bersahur, ikut sholat wajib, ikut sholat sunnah, ikut mengaji dengan kemampuan yang mereka miliki, ikut berpuasa dari sejak sahur sampai jam 7 atau jam 8 atau jam 10 atau jam 12, selanjutnya asar, selanjutnya maghrib. Itu bukan apa-apa. Yang kita tanamkan itu bukan pengetahuan kognitif. Yang kita berikan itu bukan konsumsi yang berlebih-lebihan. Yang kita berikan itu adalah bekal hati, bekal ketulusan, bekal perspektif, kesadaran yang muncul dalam kehidupan anak-anak sejak dini, sejak awal, meskipun mereka tidak paham. Seperti kita juga, kita dulu tidak mengerti mengapa kita sholat dengan jumlah rakaat yang berbeda-beda. Bahkan mungkin sekarang pun kita juga tidak mengerti, termasuk dalil-dalilnya, ayat-ayat Al-Qur'annya, hadis-hadisnya yang meriwayatkan tentang tata cara ibadah. Mungkin kita tidak mengerti, mungkin kita tidak hafal, karena memang bukan itu orientasi beragama. Orientasi beragama itu meyakini di dalam hati, kemudian diucapkan, perlu ada pengakuan, itulah iman, kemudian dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah keluarga besar yang dirahmati oleh Allah. Puasa, melaksanakan ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan penuh, itu adalah membangun jiwa, membangun kepribadian yang kokoh, karakter yang unggul, yang berkualitas, bukan karakter yang lemah. Inilah yang disebut dengan takwa, sebagaimana yang ayat yang saya bacakan pada permulaan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi ini seruan bagi orang-orang yang beriman saja. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepadamu untuk melaksanakan ibadah siam selama bulan suci Ramadan 1 bulan penuh. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang dulu sebelum kamu. La'allakum tattaqun, supaya kamu semua itu bertakwa. Kokoh hatinya, kokoh nuraninya, kokoh kepribadiannya luhur, cahaya yang muncul, yang cahaya Allah kemudian meresap dalam kehidupan kita, dalam hati kita, dalam kesadaran kita, dalam pemikiran kita, dalam pandangan kita, dan dalam kehidupan sehari-hari kita. Itulah hidayah. Jadi
Memang ini yang dicari. Berpuasa, bersiamu Ramadan. Dan inilah yang selalu kita doakan. Semoga dengan apa yang akan kita lakukan selama 1 bulan penuh dalam bulan suci Ramadan ini menjadi berkah. Ramadan Mubarak. Ramadan Mubarak. Ramadan Mubarak. Jadi ini adalah orientasi vertikal kita kepada Allah. Tunduk secara total dengan hati yang tulus, ikhlas, sehingga kita punya energi yang kuat untuk diri kita maupun untuk orang lain. Yang kedua, ini juga merupakan panggilan nurani, panggilan hati, sanubari kita, lubuk hati kita yang terdalam, mengasah ketajaman, mengasah empati, sehingga kita bisa berpikir, bisa melakukan tindakan-tindakan hal-hal yang positif bagi masyarakat, bagi kemanusiaan. Karena itu, kesempatan bulan suci Ramadan harus kita jadikan sebagai living laboratory, sebagai laboratorium hidup di mana kita menempa diri dan menempa orang lain agar hati kita itu tumbuh suci, punya empati, punya solidaritas, punya sense of belonging, punya perhatian, caring kepada masyarakat lain, terutama bagi mereka yang terkena dampak positif corona atau COVID-19. Waktunya sekarang kita mendidikkan nilai-nilai luhur kepada keluarga kita, kepada kita semuanya, kepada anak cucu kita, kepada masyarakat, tetangga-tetangga kita, untuk membangun jihad kemanusiaan. Sambil kita berpuasa, sambil kita memperkokoh kepribadian kita, energi kita, takwa kita kepada Allah, tapi kita juga salurkan, bagi, share sense of humanity kita. Ini jihad kemanusiaan dengan apa saja yang bisa kita lakukan untuk keluhuran, untuk kemanusiaan. Karena memang Islam itu diturunkan untuk rahmatan lil alamin, mendatangkan kerahmatan dalam alam, kerahmatan lingkungan yang penuh rahmat Allah, pendidikan yang penuh rahmat, kehidupan sehari-hari yang penuh rahmat, kehidupan ekonomi yang penuh rahmat, negara yang juga penuh rahmat Allah. Jangan sampai juga rahmat Allah dicabut menjadi kutukan. Naudzubillahi min dzalik. Inilah yang kita perjuangkan melalui bulan suci Ramadan. Sense of humanity, rasa kemanusiaan kita bangun sebaik-baiknya kepada anak-anak kita. Yang ketiga, keluarga besar yang budiman, yang dirahmati oleh Allah. Selanjutnya, dalam situasi yang berat seperti ini, penting saya ingin menyampaikan bahwa semua ini adalah takdir Allah. Segala musibah yang kita hadapi, yang semua orang hadapi, ini adalah takdir Allah. Takdir Allah yang perlu kita, takdir Allah yang perlu kita yakini. Harus kita yakini. Ini adalah salah satu dari rukun iman, qadha dan qadar. Oleh karena itu, sikap yang perlu kita tanamkan adalah tetap berserah diri kepada Allah, sambil kita mengusahakan dengan cara-cara yang mungkin bisa kita lakukan dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki, agar wabah corona ini bisa kita selesaikan, meskipun itu berat. Karena itu di dalam beriman,
kita itu juga membutuhkan akal pikiran. Di samping jiwa yang sehat, kita juga membutuhkan pikiran yang sehat, pikiran yang jernih. Kita beragama dengan penuh ketaatan, tetapi dimensi kehidupan beragama, dimensi sosial, dimensi kemanusiaan, dimensi kemasyarakatan, itu kita harus beri perhatian. Dan ini perlu kita faham dengan bekal ilmu pengetahuan. Karena itu, ilmu pengetahuan menjadi sangat penting meskipun bukan satu-satunya. Ilmu pengetahuan sosial, ilmu pengetahuan kedokteran, ilmu pengetahuan tentang kesehatan menjadi sungguh-sungguh sangat penting. Ilmu pengetahuan tentang psikologi itu sungguh-sungguh sangat penting di dalam rangka melaksanakan ajaran-ajaran agama. La dina liman la aklalah. Tidak bisa disebut beragama yang sempurna kalau tidak menggunakan akal yang sehat. Karena itu kita harus tetap berupaya dengan tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai umat beragama, mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah, tetapi kita harus berikhtiar dengan alat ilmu pengetahuan supaya kita bisa terhindar dari mara bahaya. Dan ini sudah dijelaskan oleh banyak kalangan, oleh banyak ahli. Karena itu, mudah-mudahan kita doakan COVID-19 segera berakhir bulan Ramadan ini. Tetapi kalaupun toh belum berakhir, maka kita harus tetap bertawakal, kita harus tetap bersabar dan menjadi pribadi-pribadi yang kokoh, sambil juga membangun sense of humanity, membangun rasa solidaritas, rasa kemanusiaan dengan memberikan pertolongan kepada orang lain dengan cara apapun yang bisa kita lakukan, sambil kita mengikuti cara-cara ilmu pengetahuan di dalam rangka menanggulangi, mengurangi, atau menghentikan penularan wabah ini. Jika tidak memungkinkan untuk melakukan sholat jamaah di masjid, sholat jamaah wajib maupun sholat sunnah tarawih dan idul fitri, kemudian pengajian seperti yang biasa kita lakukan pada bulan-bulan yang normal, maka kita tetap berserah diri, kita tetap laksanakan kewajiban-kewajiban itu di rumah. Kita tetap melakukan sholat jamaah, baik jamaah sholat wajib maupun sholat tarawih. Mari kita manfaatkan ini, kesempatan bulan puasa Ramadan ini sebagai living laboratory, sebagai laboratorium hidup untuk mendidik, membangun kesadaran beragama kita, membangun kesadaran kemanusiaan kita, dan membangun kerahmatan dalam kehidupan dunia ini, rahmatan lil alamin. Dan itu bisa kita lakukan dengan cara pandang yang terbuka, yang rasional. Dan inilah yang dikembangkan oleh Islam, yang dianjurkan oleh Islam. Terakhir, saya berharap pada kesempatan ini masing-masing kita berlapang dada memberikan maaf kepada siapapun yang telah melakukan kesalahan, baik sengaja maupun tidak disengaja, selama melakukan pergaulan, perbincangan, berdiskusi, berdebat, bergurau, dan sebagainya melalui online, WA, dan lain sebagainya. Mungkin saja ada tutur kata yang tidak berkenan, ada ucapan-ucapan yang menyakitkan, yang menyinggung perasaan, yang membuat galau, yang membuat gelisah. Karena itu kita tidak tahu apakah kita telah melakukan itu semua. Tetapi kalaupun toh kita pernah melakukan kesalahan-kesalahan sengaja maupun tidak sengaja, marilah kita saling memberikan maaf. Sekaligus kita mendoakan
kepada kita semua. Mudah-mudahan kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kekuatan lahir batin dalam melaksanakan ibadah Syamu Ramadan Mubarak. Keluarga besar yang budiman dan dirahmati oleh Allah, ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, tentunya juga bagi saya. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.